Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sri Lestari. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menjadi pembaca yang efektif menurut Nur Hadi. Ada 3 tingkatan dalam membaca, yaitu pertama, membaca baris-baris bacaan. Membaca makna tersurat pada baris-baris bacaan maksudnya memahami apa yang pada tiap baris bacaannya saja. Kedua, membaca baris-baris bacaan dalam satu kesatuan makna. Makna yang dipahami adalah makna antar baris yang saling berhubungan. Ketiga, membaca di balik bacaan. Ini adalah tingkatan tertinggi dari membaca karena harus memahami makna tersembunyi atau tersirat. Apakah Anda pembaca yang baik atau buruk? Berikut adalah tanda-tandanya. Pembaca yang baik membaca dengan tujuan yang jelas, misalnya untuk mencari informasi tertentu. Pembaca yang buruk membaca tanpa tujuan yang jelas. Pembaca yang baik membaca pada satuan-satuan pikiran atau kelompok-kelompok kata. Pembaca yang buruk membaca kata demi kata dan memanah secara terputus. Pembaca yang baik, kecepatan membacanya bervariasi. Misalnya, ketika membaca buku cerita, kecepatan membacanya lebih tinggi daripada membaca buku ilmiah. Pembaca yang buruk, kecepatan tetap dalam semua situasi. Pembaca yang baik bersifat kritis, dalam artian tidak mudah percaya begitu saja dan ingin mencari tahu kebenarannya. Pembaca yang buruk percaya begitu saja yang dikatakan penulis tanpa meragukan, mengomentari, dan mencari tahu kebenarannya. Pembaca yang baik, bacaannya bervariasi setiap hari. Misalnya, majalah, kitab suci, surat kabar. Pembaca yang buruk hanya fokus pada bacaan tertentu saja. Misalnya, bacaan pelajaran saja. Pembaca yang baik, kaya akan penguasaan kosakata. Pembaca yang buruk, miskin kosakata. Pembaca yang baik, membaca sebagai kebutuhan. Pembaca yang buruk, membaca sebagai tugas. Pembaca yang baik, efisien dalam membaca. Pembaca yang buruk, boros waktu. Pembaca yang baik, kecepatan tinggi. Pembaca yang buruk, pada kecepatan rendah. Pembaca yang baik diam. Pembaca yang buruk, memvokalkan. Berikut adalah daftar kecepatan membaca yang memadai untuk semua jenjang pendidikan. Berikut tips mengembangkan kecepatan membaca. 1. Bacalah kelompok kata, bukan permata. 2. Jangan mengulang kalimat yang telah dibaca. 3. Cari kata-kata kunci. 4. Jika bacaan bentuk kolom seperti surat kabar, maka mata pandangan dari atas ke bawah, bukan ke samping. Berikut yang menghambat kecepatan membaca. 1. Menyuarakan apa yang dibaca. 2. Membaca per kata. 3. Membaca dengan pensil atau ujung jari atau menunjuk. 4. Konsentrasi terbelah karena memikirkan hal lain selain membaca. 5. Bergumam. 6. Mengulang bacaan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.